Iseng-iseng hari ini aku coba mengakses KTKI. Kalau websitenya masih bisa diakses ini, masih muncul websitenya dengan baik seperti biasa, ya kan? Mau lihat kira-kira ada yang baru enggak beberapa hari ini sambil menunggu tanggal 4 Januari 2021. Tanggal 5 lah baru buka, nah mungkin tanggal 4. Coba klik yang ini ya, aplikasi STR versi 2.0. Di sini ada dokumen edarannya. Oke, seperti biasa yang edaran 4 Januari baru selesai penutupan KTKI-nya. Ini dokumennya bisa dilihat, tutup. Nah, ternyata di sini tulisannya proses pengajuan STR online versi 2.0 sedang ditutup. Nah, artinya memang sampai hari ini belum bisa diapa-apain. Oke lah, sambil menunggu ini sampai tanggal 5 baru buka ya, tahun depan. Saya coba sharing beberapa dokumen yang bisa teman-teman Bapak Ibu siapkan untuk nanti di Januari ketika mengajukan STR baru atau perpanjangan ya, atau naik level, atau apa istilahnya, alih profesi juga bisa. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, persiapan dokumen dan data pembuatan STR baru. Yang harus kita siapkan yaitu foto. Foto latar merah ukuran 4x6 cm, wajah dan badan menghadap ke depan. Gigi tidak boleh tampak. JPEG ukuran 200 KB ke bawah. Kemudian ijazah keperawatan ya, dibuat 2 lembar dalam 1 file. Kemudian PDF 1 MB. Sama juga dengan surat keterangan sehat, juga 1 MB atau 100 KB PDF. Lalu kita siapkan juga KTP ya, dalam bentuk JPEG, ukuran maksimalnya 200 KB. Kemudian surat patuh etik yang dikeluarkan oleh profesi masing-masing, ukuran filenya 1 MB PDF. Lalu sumpah profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi masing-masing, bentuknya sesuai aturan dengan file PDF ukuran 1 MB maksimal. Sertifikat kompetensi ini wajib untuk lulusan tahun 2013 ke atas ya, untuk D3 dan nurse. Ini cara-cara penginputan data bagi STR baru. Nah, ini saya percepat saja prosesnya. Nanti untuk video yang lebih panjang silahkan membuka deskripsinya, di bawah sudah saya tampilkan bagaimana cara mengajukan STR baru. Baik STR baru yang lulusan di bawah 2013 maupun yang di atas 2013. Karena biasanya proses penginputannya agak berbeda antara yang lulusan 2013 ke bawah dengan yang 2013 ke atas. Untuk yang 2013 ke bawah tidak membutuhkan sertifikat kompetensi untuk STR baru. Sementara yang lulusan 2013 ke atas, D3 nurse, itu wajib menggunakan sertifikat kompetensi. Artinya kalau belum pernah lulus UKOM untuk lulusan 2013 ke bawah, ke atas maaf ya, tidak bisa mengajukan STR baru. Oke ya, jadi bisa difahami. Nah, kemudian untuk teman-teman kita yang dulu pernah bikin SIP atau surat izin perawat yang dikeluarkan oleh MTKI atau Dinas Kesehatan Provinsi, maka tidak perlu mengajukan perpanjangan STR, tapi buatlah STR baru ya. STR baru di online KTKI. Jadi tidak lagi ke MTKI atau ke Dinas Kesehatan setempat. Nah, ini ya. Jadi di ujungnya membutuhkan sertifikat kompetensi. Nah, kalau untuk lulusan 2013 ke bawah, sertifikat kompetensi ini diganti dengan ijazah. Nomor serkomnya nomor ijazah, tanggal serkomnya tanggal ijazah dikeluarkan. Tempat uji kompetensi itu maksudnya adalah tempat yudisium dan tanggal yudisium di bawahnya. Kemudian setelah clear, bisa langsung divalidasi. Berikutnya adalah STR perpanjangan. Untuk perpanjangan STR, ini berbeda-beda setiap profesi untuk rekomendasinya. Nah, sama seperti yang tadi, kita siapkan foto latar merah 4x6 cm dengan file JPEG di bawah 200 KB. Lalu kemudian surat keterangan sehat
PDF di bawah 1000 kilobyte 1 mega, dokter SIP-nya harus ada nomor NIP-nya atau SIP-nya. Kemudian STR lama, kalau bisa yang asli ya, jangan yang fotokopian. Ukuran filenya 1 MB juga. Lalu rekomendasi profesi. Nah, untuk BPN ini sudah online, sedangkan profesi lain itu beberapa masih manual. Selanjutnya saya contohkan bagaimana menginput data untuk perpanjangan STR perawat ya. Tapi prinsipnya sama saja dengan profesi lain. Setelah dapat rekomendasi secara online, kita tinggal menginput data-data tersebut sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Sampai semua data-data yang kita cantumkan atau kita masukkan selesai. Nah, untuk lebih detailnya silahkan membuka deskripsi video di bawah, karena sudah saya sampaikan secara detail. Ini videonya trailer saja, cepat saja ya. Oke, untuk perpanjangan sudah selesai. Kemudian ke STR naik level. Untuk STR naik level ini misalnya dari D3 ke nurse, D3 ke D4, D4 ke nurse D4, kemudian dari SPK ke D3 dan lain-lain. Itu kita siapkan pertama foto sama ya, 4 cm latar merah, ukuran 200 KB ke bawah. Lalu siapkan STR lama juga, ukuran 1 MB PDF. Kemudian Serkom. Nah, Serkom ini menggunakan Serkom apa? Serkom untuk ijazah yang tertingginya, yang naik levelnya, bukan ijazah lama ya. Lalu keterangan sehat juga disiapkan ya, yang berisi SIP dokternya atau yang punya NIP dokter PNS-nya, file PDF sama ya, 1 MB ke bawah. Kemudian ijazah baru ya, ijazah yang naik levelnya. Kalau D3 ya nurse berarti ijazahnya. Oke, berikutnya saya contohkan bagaimana proses penginputan data untuk naik level. Nah, di sini saya contohkan secara cepat saja bagaimana prosesnya. Untuk lebih detailnya silahkan melihat ke deskripsinya, sudah saya siapkan juga video yang lebih detail mengenai proses perpanjangan STR dengan naik level. Ya, jadi kita masuk di kategori perpanjangan ini ya, tapi dia nanti pilihan keduanya adalah naik level. Nah, untuk naik level sendiri, ini tadi ya saya sampaikan di awal, bisa dari STRD3 ke STRD4. Kemudian dari STRD3 ke nurse bisa ya. Kemudian dari D4 ke nurse D4 ya. Kemudian kalau S1 nurse ke S2, bisa juga S2 keperawatan ya, bisa. Selanjutnya lengkapi data-data yang sudah dicantumkan dalam sistem seperti yang biasa kita lakukan ya. Dan nanti untuk naik level ini sendiri, itu misalnya STR D3-nya mati nih, sudah lama. Nah, mau membuat STR baru, otomatis ada dua pilihannya. Kalau dia belum nurse, maka dia bisa perpanjang. Tapi kalau sudah nurse, saya sarankan naik level saja dengan STR yang sudah mati tadi. STR D3-nya boleh kok, atau STR D4-nya nggak apa-apa. Nggak mesti harus memperpanjang dulu baru naik level, enggak. Jadi langsung naik level saja dengan STR yang sudah expired tadi, nggak ada masalah. Selama ini banyak teman-teman yang sudah mengajukan itu lolos saja, artinya STR nurse-nya terbit. Nah, STR nurse ini bisa kita gunakan untuk bekerja dan memiliki level nurse ya, kan berbeda ya kompetensinya kalau menurut undang-undang antara nurse maupun yang vokasi. Oke ya, ini tadi prosesnya selesai divalidasi, kemudian selesai dan tinggal tunggu verifikasinya. Terakhir yaitu untuk dokumen STR ahli profesi. Sama saja ya persiapannya, cuman ada beberapa yang beda sedikit, yaitu fotonya sama, latar merah 4x6 cm, wajah dan badan menghadap ke depan, gigi tidak boleh tampak, file JPEG dalam bentuk dalam 200 KB ukuran paling tingginya, kemudian ijazah sama ya, pakai PDF di bawah 1 MB. Kemudian keterangan sehat ditandatangani oleh dokter ber-SIP atau dokter yang PNS yang memiliki NIP dengan file bentuk PDF di bawah 1 MB. Lalu siapkan KTP juga ya, KTP sesuai dengan pemilik STR-nya. Kemudian ukurannya JPEG ya tadi, file JPEG-nya kemudian 200 KB di bawah ukurannya. Lalu surat patuh etik profesi yang baru ya, misalnya dari perawat ke bidan atau sebaliknya. Silakan menggunakan patuh etik yang baru. Surat sumpah profesi yang dikeluarkan oleh OP-nya, OP yang baru ya, bukan OP yang lama, jadi OP yang baru. Kemudian Serkom sesuai dengan
profesinya yang baru. Yang jelas dia misalnya 2013 ke atas pakai Serkom, kalau ke bawah tidak. Kemudian juga STR lama, profesi lamanya silakan juga disiapkan sama ukurannya 1 mega ke bawah ya. Nah, ini saya contohkan bagaimana proses alih profesi yang kita bisa lakukan melalui KTKI STR versi 2.0 ya. Karena ini lagi tutup, kita menunggu saja STR versi 2.1-nya KTKI tahun 2021 tanggal 5 Januari nanti. Nah, kalau kamu sudah pindah profesi, misalnya dari bidan ke perawat atau sebaliknya, atau ke profesi lain, maka untuk kembalinya itu saya tidak tahu persis apakah masih boleh atau tidak. Tapi sebaiknya kalau sudah satu profesi ya sudah, profesi itu aja. Karena profesi itu kan tidak bisa ganti-ganti, apalagi misalnya dia PNS. Nah, kalau dia PNS dia mengikuti kepegawaiannya. Kalau kepegawaiannya perawat ya pakai perawatnya. Karena itu nanti yang akan digunakan saat uji kompetensi naik pangkatnya PNS gitu ya. Nah, ini ya data-datanya sebenarnya kalau melihat persiapan file dokumennya paling banyak yang STR alih profesi ya. Lebih banyak daripada STR baru maupun STR naik level. Karena banyak sekali yang harus disiapkan. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian memilih untuk pindah ke profesi ya silahkan ya. Cuman kemarin ada yang menanyakan apakah bisa dari profesi bidan atau perawat kemarin itu yang pindah ke SKM. Nah, sementara SKM belum bisa bikin STR ya. Lagi digodok Permenkesnya karena dianggap untuk SKM sendiri belum bisa dikatakan sebagai pekerja klinis. Karena terkait dengan kewenangannya apa saja sih SKM tersebut. Karena namanya tenaga kesehatan dia punya kewenangan klinis. Kewenangan klinisnya yang tentu berkaitan dengan pasien gitu ya, secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung kan hanya beberapa profesi ya, seperti perawat, bidan, dokter, kemudian farmasis, analis, lalu nutrisionis, itu semua langsung ke pasien. Beberapa lain juga ke pasien langsung, tapi yang paling banyak menyentuh adalah perawat ya. Oke guys, ya itu saja